Kota Batam yang diadakan oleh pemerintah Kota Batam. Semoga kiranya acara ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat kepada beliau, mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Batam, yaitu Bapak Haji Jepridin MPD. Selamat datang Bapak, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakan Kemenak Kota Batam, Bapak Haji Zulkarnain Umar MAG dan PD. Doktor Haji Zulkarnain Umar MH. Kemudian yang kami hormati Ketua IPIM Kota Batam yang masih berpoligami, juga sebagai Ketua MUI Kota Batam. Jabatannya poligami. Semoga beliau senantiasa mendapatkan ridho dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa kami hormati pendahulu kami, penasihat IPIM Kota Batam, Kiai Haji Ridho Amir SHI MHI. Kemudian yang kami hormati rekan kami Bapak Ketua BMG TPQ Bapak Haji Deden Sirajudin SPDI. Ada yang terlupa juga ini yang sering mencairkan insentif kita, Bapak Kabak Kesra Kota Batam, Bapak Mahlil, semoga senantiasa sehat dan diberikan hidayah Allah. Ada juga yang terlupa pendahulunya, yaitu Bapak, lupa saya, Bapak Kesra dulu, Pak Samudin, para semua orang Medan. Semoga sehat Bapak. Dan yang saya hormati para a'immah, Bapak sekalian, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kecamatan beserta hadirin yang mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati juga tidak lupa para panitia dari Pemko Kota Batam. Mudah-mudahan keikhlasan kita semua hadir di sini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita melanjut kepada acara selanjutnya. Witoyo Saipudin nama dirijennya. Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Mas Ipin mengiringinya. Maka para hadirin, mari kita berdiri semuanya. Lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Kiai Haji Witoyo Saipudin MPD.
Pimpinkan selalu mengabdi, keberkahan yang dicari. Pimpinkan selalu mengabdi, keberkahan yang dicari. Keikhlasan yang mengawali perbuatan dan dedikasi. Keikhlasan yang mengawali perbuatan dan dedikasi pada agama, pada negeri. IPIM Batam selalu terpuji. Pada agama, pada negeri. IPIM Batam selalu terpuji. Hadirin dimohon duduk kembali. Buat resmen aja. Resmen musiknya musiknya dibuat. Teluk Nipah, kampung nelayan. Nelayan ke laut setiap pagi. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran guna menjemput ridho ilahi. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita Saudara Gunawan Munajatullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amana billahi
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعل الحاج عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada qori kita Saudara Gunawan Munajatullah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beranjak kepada acara selanjutnya. Buah semangka di petik 8. Buahnya ranum, isinya merah mereka. Sebagai makhluk yang beriman, marilah kita berdoa kepada Allah. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji
Ahmad Ridho Amir MHI, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal Amin. hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li azwajina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina Amin ya Allah. wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat Amin ya Allah. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Amin ya wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya Allah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya Amin wa ya 'adzabil Allah. akhirah. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma Amin ya wa Allah. tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah. Wahai Zat yang Maha Menatap, sebagaimana yang telah Engkau saksikan kami berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka pelatihan para imam masjid dan musola Kota Batam bersama dengan Bapak Sekda, Bapak Kepala Kementerian Agama dan para pemimpin di Kota Batam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tataplah kami dengan tatapan kasih dan sayang-Mu. Amin. Ampunilah segala dosa-dosa kami, Amin ya Allah. dosa orang-orang tua kami, dosa para guru-guru kami, para pendahulu kami, para pemimpin kami. Ya Rabb, orang-orang tua kami dan para guru kami dan para pendahulu kami yang telah mendahului kami, ampunilah segala dosanya. Terimalah amal solehnya, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kami yang masih hidup ya Rabb, orang-orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, berikan kepada kami ya Rabb semangat, kekuatan, keikhlasan untuk senantiasa menebarkan manfaat kepada umat. Terimalah sekecil apapun kebaikan yang kami lakukan dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada beliau. Semoga apa yang dimohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak kepada acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Kabakesra Kota Batam yaitu Bapak Mahlil SKM MSI. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Sahid Hotel dalam rangka pelatihan Imam
Masjid dan Musalla tahun anggaran 2022. Kemudian salawat beriring salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Batam yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Haji Jefridin MPD, terima kasih Bapak. Kemudian hadir juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, senior saya, Bapak Dr. Andres Haji Samudin, terima kasih Bapak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kota Batam yang juga Ketua IPIM Kota Batam, beliau adalah Kiai Haji Lukman Rifai SAG. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang juga pada hari ini menjadi narasumber di sesi pertama yang akan membahas nanti tentang bagaimana kewajiban-kewajiban tugas dan tupoksi seorang imam. Beliau adalah Dr. Haji Zulkarnain Umar MHum. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Umum BMGC Kota Batam, hadir berdua dengan Bendum. Terima kasih Pak Ustaz. Bendum juga hari ini kita panggil, memang ada sedikit urusan mengenai Laski karena beliau adalah Ketua Harian Laski. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga pakar sekaligus penasehat IPIM, Imam Masjid Agung Batam. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Ridho Amir MHI yang telah membacakan doa untuk kita semua tadi. Hadir juga di sini Sekretaris MUI dan juga dari Kemenak Kota Batam, Bapak Kiai Haji Syukri Ilyas, dan tentunya wabil khusus yang kita hormati dan kita banggakan adalah peserta. Hari ini juga hadir Ketua Sekretaris dan peserta kecamatan, 12 kecamatan yang alhamdulillah sudah penuh sampai ke belakang. Izin Pak Sekda, ada beberapa hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak. Yang pertama adalah kegiatan kita hari ini kita namakan pelatihan Imam Masjid dan Musalla. Waktunya 1 hari mulai pagi ini sampai dengan sore nanti, bertempat di Hotel Sahid Batam Center. Peserta 100 orang Pak, izin. Ini yang kedua kita laksanakan setelah yang minggu lalu juga Pak Sekda yang membuka acara ini, giliran BMGC kemarin. Ini yang kedua. Hari ini imam, nanti ada lagi Pak Sekda untuk mubalik dan pendeta. Kemudian pada kesempatan ini juga narasumber yang kita gunakan pada hari ini, narasumber pertama tentunya dari Kakan Kemenak Kota Batam, dan hadir juga narasumber kedua Ustaz Sarifuddin. Selamat datang Bapak, yang nanti akan mengajarkan kepada imam kita semua bagaimana cara menyembelih secara baik dan syar'i. Jadi nanti para imam diharapkan bisa mengikuti dengan baik, karena tugas imam ini bukan hanya sebagai pemimpin sholat di depan, tapi juga salah satunya adalah bagaimana menyembelih hewan secara syar'i dan secara baik lah. Nanti Ustaz Sarifuddin, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita walaupun sesinya nanti siang Pak. Baik, nanti kami ikut juga supaya orang Kesra yang hadir bisa juga melakukan penyembelihan hewan pada saat-saat darurat nih Pak Kiai. Kemudian dana yang kita gunakan tentunya dari APBD Kota Batam yang berada di Pak Sekda juga, ini kami hanya pelaksana. Jadi uangnya ada di Sekretariat Kota Batam, Kesra sebagai pelaksananya. Kemudian yang terakhir ini pelaksanaan pelatihan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya mohon kesediaan Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam untuk memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Kepada Allah jualah kita berserah diri. Semoga acara kita pada hari ini berjalan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kabak Kesra Kota Batam. Beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua IPIM Kota Batam yang kami cintai dan kami hormati, Kiai Haji Lukman Rifai SAG. Kami persilakan dengan segala hormat.
sekali. Oh. Masuk dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun wal mu'addinu musta'man Allahumma arsidil a'immah waghfiril mu'addinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadratal afadil jami'al ulama wal asatidah yang kami hormati, Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Haji Jeffrey Hamid MBD. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang sekaligus juga sebagai narasumber kita pada pelatihan pagi hari ini, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar MH. Yang kami hormati Kabag Kesra Pemko Batam, Bapak Mahlil. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bapak Haji Samudin. Yang kami hormati segenap pimpinan Ormas Islam yang hadir pada majelis ini. Hadir di tengah-tengah kita Sekretaris Umum MUI Kota Batam, Ketua BMGQ Kota Batam, Laski Kota Batam, Juleha Kota Batam, dan seluruh sahabat-sahabat dari pengurus daerah IPIM Kota Batam, dan tak terlupakan yang kita banggakan Penasihat IPIM Kota Batam, Bapak Kiai Haji Ahmad Ridho Amir SAG MHI, para ketua IPIM kecamatan, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditujukan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Bila hujan disertai kilat, banyak orang tak jadi berangkat. Bila imam sudah ikut diklat, semoga kompetensinya semakin meningkat. Bapak Sekda dan para peserta pelatihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bersama-sama menggelar pelatihan imam masjid dan musola sekota Batam sebanyak 100 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam, baik dari mainland ataupun hinterland. Pelatihan ini menjadi penting karena sekali lagi tugas seorang imam masjid dan musola, sekali lagi sering saya katakan, bukan hanya sebagai imam sholat 5 waktu, tapi imam masjid dalam konteks tupoksi yang ada di Kota Batam, hakikatnya dia seorang imamuddin atau seorang imam agama. Dapat kita ilustrasikan, sejak anak lahir kadang-kadang warga jamaah kita ketika hendak memberikan nama anak bertanya kepada seorang imam. Ketika anak masuk usia akikah, nanti bertanyanya juga kepada para imam. Begitu juga ketika orang hendak menikah, juga tidak pernah lepas untuk
bagaimana menjadi imam sholat. Bukan hanya berlatih bagaimana membaca Quran yang baik dan benar, tapi hampir semua keterampilan harus dimiliki oleh seorang imam. Karena sekali lagi, dalam konteks kehidupan kita di Batam, imam masjid pada hakikatnya adalah imamuddin atau pemimpin pelaksanakan agama di masing-masing tempat tugasnya. Maka pagi hari ini kita bersama-sama akan mendapatkan setidaknya 2 materi paling penting. Yang pertama, kita ingin mengetahui tentang bagaimana upaya pemerintah di dalam memberdayakan tugas dan fungsi imam masjid. Karena kita tahu pemerintah kita berharap ke depan akan ada standar imam masjid sebagaimana yang telah diedarkan oleh Dirjen Bimas Islam Pusat tentang standarisasi imam masjid tetap yang ada di wilayah kerja masing-masing. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah kita akan mendapatkan materi tentang diklat pelatihan penyembelihan hewan kurban secara syar'i. Ada 2 materi yang akan disampaikan tentang teknik penyembelihannya. Itu insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Juru Sembelih Halal Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ustadz Sarifuddin. Dan nanti insya Allah juga akan ada materi standar penyembelihan halal Majelis Ulama Indonesia Kota Batam yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Kenapa materi ini penting? Karena sekali lagi Pak Sekda, bahwa dari tahun ke tahun kita masih menemukan kejadian. Ada satu kejadian nyata. Ini bukan kisah hayalan, tapi ada, saya tidak sebut masjid dan perumahannya. Ya, di tahun yang kira-kira 3 tahun yang lalu ada kejadian. Karena mungkin manajemen kurbannya itu tidak diatur sedemikian rupa, maka sampai terjadi kemudian sapi yang hendak disembelih itu lari. Karena lepas talinya, lalu kemudian mohon maaf menendang salah seorang panitia kurban. Kebetulan panitia kurban itu seorang dokter yang kemudian koma dan sudah 1 tahun ya Pak Zul. Ya, sudah 2 tahun dan naudzubillah beliau telah kembali ke rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh fakta bahwa kita tidak bisa main-main tentang bagaimana proses penyembelihan hewan kurban ini. Juga kita masih temukan ada kejadian dari tahun ke tahun masih kita temukan. Ada penyembelihan hewan yang mohon maaf karena mungkin juru sembelihnya kurang begitu siap. Begitu disembelih pisaunya lepas. Ya. Begitu lepas diambil lagi pisaunya, disembelih lagi. Lepas lagi, disembelih lagi. Dan videonya itu viral. Ya. Kejadiannya tidak di tempat lain tapi di Kota Batam juga. Ya. Ya. Lah, oleh sebab itu maka ini menjadi kurikulum penting. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam, pada kesempatan pagi hari ini boleh kita katakan ini katakanlah samplingnya. Artinya kita random masing-masing kecamatan 7 orang. Nanti insya Allah karena Idul Adha masih agak panjang, kita akan roadshow di semua kecamatan, akan ada pelatihan penyembelihan hewan kurban berbasis kecamatan. Ya, walaupun mungkin nanti tidak setiap satu kecamatan satu, mungkin 2 kecamatan kita gabung jadi 1. Ya, perdapil lah paling tidak. Harapan kita lebih banyak lagi imam masjid musola yang bisa mengikuti pelatihan ini. Tentu 2 aspek penting yang akan kita pertimbangkan. Yang pertama dari sisi kajian syar'inya, yang kedua dari tekniknya. Karena tidak semua yang paham fikih itu suruh praktek bisa. Tapi sebaliknya, yang ngerti teknik juga kalau ditanya persoalan-persoalan fikihnya juga tidak semua bisa. Maka kedua aspek ini nanti setiap pelatihan akan kita laksanakan. Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tentu kami pengurus daerah IPIM Kota Batam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada pemerintah Kota Batam yang telah terus-menerus memberikan support, memberikan dukungan dalam bersinergi membina para imam masjid musola kita, termasuk pada kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah kami juga masih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda sebagai perwakilan pemerintah Kota Batam. Alhamdulillah pengurus daerah IPIM Kota Batam di tahun anggaran ini, di samping ada 4 pelatihan ini, melalui Kesbangpol kita mendapatkan bantuan untuk kegiatan senilai 100 juta. Yang insya Allah dengan bantuan itu akan kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan yang saya sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan bukan hanya tahun ini, di tahun-tahun yang akan datang akan semakin meningkat sehingga kami bisa lebih banyak berbuat, karena sebagaimana amanat Musda bahwa kalau pelatihan itu dilaksanakan di pusat kota mungkin hanya bisa 100 orang, tapi dengan adanya bantuan hibah yang diberikan oleh APBD, harapan kita nanti kami dari kota akan turun ke kecamatan-kecamatan sehingga lebih banyak lagi para imam yang bisa kita latih, terutama menjelang Idul Adha dalam bab penyembelihan hewan kurban ini. Kemudian yang ketiga, pada pagi hari ini ada beberapa imam yang bertanya, kok kepengurus bajunya agak beda hari ini, terutama ketua dan beberapa pengurus harian. Alhamdulillah ya, saya berani pakai baju ini karena juga insya Allah bukan hanya saya yang pakai baju, tapi Bapak Wali Kota Batam telah mengalokasikan juga untuk seluruh anggota IPIM sekota Batam seragam batik terbaru untuk seluruh anggota IPIM. Ya. Dan hari ini sedang proses printing di pabrik tekstil yang ada di Pekalongan, karena kami kemarin bertiga secara organisasi ya, bersama BMG dan PMB, dan satu lagi dari saudara kita dari Persatuan Pendeta Menetap Batam, langsung berkunjung ke pabrik tekstil yang ada di Pekalongan untuk ya memastikan seragam masing-masing dari organisasi yang ada. Dan berdasarkan teknis yang ada, alhamdulillah untuk 2 organisasi yang jumlahnya di atas 1000 bisa langsung memesan desain tersendiri. Artinya nanti logo IPIM-nya ada dalam batik itu bersama BMGQ. Sekarang sedang proses, sedang printing, kemarin saya cek, mudah-mudahan paling tidak sebelum 17 Agustus kita sudah bisa pakai seragam tersebut. Ini sekali lagi adalah ya salah satu komitmen dari pemerintah Kota Batam melalui Bapak Wali Kota Batam. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Wali Kota Batam dan Bapak Sekda Kota Batam. Para imam yang dirahmati Allah, Bapak Sekda yang berbahagia. Kemudian yang paling akhir, tentu kami, karena ini sudah berada di penghujung akhir Syawal, sebagian kalender ini hari 30 Syawal, kalender yang lain itu sudah 1 Dzulhijjah, 1 Dzulqa'dah, maka kami selaku pengurus daerah IPIM Kota Batam ya, anggap saja ini juga bagian dari halal bihalal bersempena dengan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami mohon maaf lahir dan batin, teriring doa ja'anallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita kembali dalam keadaan fitrah dengan penuh kesucian. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan kepada semua peserta, sebagaimana dalam tata tertib yang kami sampaikan, bisa mengikuti pelatihan ini hingga tuntas sampai di penghujung akhir. Dan sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini besar manfaatnya, dan terkhusus
kepada Kabak Kesra yang selalu memberikan perhatian, bimbingan untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang sama-sama kita cintai, Ketua IMIM Pengurus Daerah Kota Batam, Kiai Haji Lukman Rifai. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi perhatian bagi kita semua, para a'immah, khususnya di Kota Batam yang kita cintai ini. Beranjak kepada acara selanjutnya, pemimpin amanah dicintai rakyat, selamatlah hidupnya dunia akhirat. Mari kita dengarkan arahan Wali Kota Batam dengan cermat. Semoga bermanfaat dan maslahat. Sambutan Wali Kota Batam sekaligus membuka acara pelatihan Ikatan Persaudaraan Imam Masjid dan Musholla Kota Batam tahun anggaran 2022, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Haji Jepri Hamid MPD. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar. Kemudian yang saya hormati Ketua MUI dan Ketua IPIM Kota Batam. Jadi bukan berarti mau poligami. Ntar lagi akan dilepas satu. Ya Pak ya, insyaallah. Yaitu Kiai Haji Lukman Rifai. Kemudian yang saya hormati Ketua BMGQ Kota Batam, Bapak Ustadz Deden Sirajuddin. Yang saya hormati Kadis Perpustakaan dan Arsip Kota Batam, Pak Haji Samudin. Kemudian Pak Imam kita, Pak Ridho Amir, Ki Haji Ridho Amir. Terima kasih Pak. Kemudian para narasumber, ya bawa pisau Pak ya. Karena kalau tumpul itu pasti terlepas itu Pak. Pak. Kemudian Kabak Kesra, Pak Mahlil, Pak Sukri, Pak Sukri Ilyas ya? Ya. Ini mahasiswa saya dulu nih Pak Fajrul. Ya. Kemudian Datuk Samsudin Japar, bapak-bapak para imam, peserta pelatihan pada hari ini. Satu-satunya organisasi di muka bumi ini barangkali yang tidak ada perempuannya adalah Persatuan Imam. Betul ya? Ya. Pusat ada Pak? Oh, Batam tak ada ya? Ya. Jadi perlu di apa nanti nih? Oh gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka acara pelatihan Ikatan Imam Masjid di Kota Batam yang temanya nanti yang disampaikan Pak Ketua tadi adalah mengenai pemotongan sapi kayaknya atau kambing dan sebagainya. Tapi ada masalah loh Pak. Iya, jadi dropping
sapi, kambing dan sebagainya mungkin agak sedikit bermasalah karena ada penyakit juga, ada COVID-nya juga rupanya. Ya, nanti kita bahas sama-sama lah bersama pemerintah. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ketua, Bapak Kemenak, Bapak Ibu, Bapak, Ibu tak ada? Pak ada berdiri ya? Yang hadir, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya menyampaikan salam dan maaf dari Pak Wali. Seyogjanya beliau hadir di tempat ini, tapi dalam waktu bersamaan saat ini beliau bersama Menteri Pariwisata, ya Pak Sandiaga Uno, yang saat ini sudah berada di Nongsa. Jadi beliau tidak bisa hadir, ditugaskan ke saya untuk membuka acara ini dan mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, atas nama pemerintah Kota Batam, atas nama Haji Muhammad Rudi, saya berharap ikuti kegiatan ini dengan baik sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi untuk kemudian hari mudah-mudahan viralnya terbalik. Ya, terbalik. Kalau dulu viralnya ada yang disepak, kemudian ada pisau yang terpelanting, ya mungkin tahun depan, tahun ini insya Allah itu tidak ada lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemudian yang kedua, beliau senantiasa komit kepada kehidupan bukan saja tentang pembangunan fisik saja, tapi pembangunan keagamaan juga beliau sangat komit. Ya Bapak Ibu sekalian, seluruh organisasi keagamaan tadi Pak Mahlid sudah sampaikan tadi bahwa bukan hanya imam tapi juga pendeta diakomodir. Ya mohon Bapak Ibu sekalian, Pak Wali selaku umara, betul Pak? Umara ya? Ya, harus mengakomodir semua ini dalam rangka bagaimana pembangunan di Kota Batam ini dapat terlaksana dengan baik. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, imam masjid masih terima insentif ya? Iya. Pelatihan juga dan insya Allah kalau PAD kita meningkat, insya Allah beliau juga akan tingkatkan. Amin. Nah untuk itu beliau berpesan, mari sama-sama kita doakan, kita dukung beliau untuk bagaimana bisa membangun Kota Batam dan bisa mengumpulkan PAD sebanyak-banyaknya. Pendapatan asli daerah. Memang 2 tahun terakhir pendapatan asli daerah kita itu sangat-sangat mengkhawatirkan karena akibat daripada pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian, salah satu pendapatan asli daerah kita dalam bentuk pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Nah 2 tahun terakhir kita tak pernah berkunjung di hotel ini. Kita tidak pernah ada kegiatan, apalagi orang luar. Maka itu mengakibatkan pendapatan asli daerah kita sangat minim. Nah, alhamdulillah pada tahun ini karena COVID, hari ini sudah 0 dan sudah hijau dan kita berharap selamanya hijau. Sehingga amin ya rabbal alamin. Sehingga kembali geliat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam ini meningkat seperti tahun sebelumnya dan lebih meningkat lagi. Sehingga tujuan pembangunan kita dapat tercapai dengan kunjungan wisata, PAD kita juga bisa meningkat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, imam, betul sampai ke Pak Ketua tadi, adalah satu sumber daya yang sangat penting di sebuah masjid. Sumber daya cukup banyak, selain masjidnya sendiri, sarana prasarananya, pengurusnya, imam dan lain sebagainya. Tapi imam, betul. Maka kegiatan hari ini salah satu kegiatan bagaimana seorang imam bisa paripurna tampil di tengah-tengah masyarakat kita, bukan saja sebagai imam pada saat sholat, tetapi juga sumber-sumber informasi yang up to date sesuai dengan ketentuan agama kita khususnya, itu bisa benar-benar dikuasai. Karena termasuk ya tadi yang sebentar lagi akan kita hadapi Hari Raya Idul Adha, di mana
Yang paling menonjol hari raya Idul Adha itu adalah pemotongan hewan kurban. Betul kata beliau tadi Pak Ketua, maka kegiatan yang kita buat hari ini yang disambut oleh pemerintah di Kesra adalah tujuannya untuk menghilangkan apa-apa saja yang selama ini menjadi kelemahan kita. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian sebagai imam masjid memang harus membekali diri ilmunya menjadi seorang yang paripurna di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya sedikit mungkin ada menyinggung di luar yang disampaikan Pak Ketua tadi. Bapak, para imam, Batam memang beda dengan daerah lain. Batam ini waktu itu sangat penting. Ada satu juga barangkali selain yang disampaikan beliau tadi, peran kita sebagai imam yang paripurna yang saya bilang tadi, juga melihat situasi kondisi. Kadang ada Pak Jul, imam kita tuh sholat Jumat terlalu lama baca ayat, sementara pekerja kita banyak. Nah, ini yang perlu juga nih, perlu juga, termasuk imam dekat masjid saya lah, iya kan? Ya. Saya kadangkala, biasanya saya sholat Jumat itu di Masjid Agung dekat seberang. Tapi ada seketika, karena saya juga pembina di salah satu masjid dekat rumah saya, paling tidak sebulan sekali lah saya sholat kat masjid, itu kadang agak resah juga duduk. Karena imamnya ayatnya panjang, khotibnya juga panjang, sementara dari tunggu rapat di kantor. Nah, ini juga jadi masalah. Maka pemahaman ini juga perlu. Bapak Ibu sekalian, Masjid Sultan Riyayaksah yang dibangun Pak Wali yang sekarang berada di Sugulung itu pertama kenapa kita bangun masjid di situ? Suatu ketika datang meninjau di sana, sholat di sana, termasuk saya waktu itu kan jemaahnya para pekerja, Pak. Pekerja yang di industri Tanjung Uncang itu. Jadi karena khotibnya lama, belum lagi sholat dan meninggalkan. Itu Pak Jo, meninggalkan masjid. Karena apa? Karena waktunya mungkin dikasih waktu cuma 1 jam. Nah, aturan di perusahaan, ini dunia nih Pak, tapi bagaimana ya? Kalau dia terlambat, maka dianggap dia tidak hadir 1 hari. Maka pekerjaan dari jam 8 tadi sampai jam 12 itu dianggap tidak bekerja. Nah, ini persoalan. Nah, oleh karena itu kita juga harus paham ini. Jadi saya titip pada Pak Ketua IPIM, berikan pemahaman juga ya kepada para imam-imam kita. Nah, mudah-mudahan nanti berkelanjutan di tempat, apalagi di kawasan industri Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Dan begitu juga karena baju rumah panjang, betul Pak Jul. Mau sakit tangan kita panjang. Ya, ini juga mungkin menjadi perhatian untuk kita di Batam. Ya, karena kondisi kita memang seperti itu. Nah, jadi paripurna tadi juga harus melihat kondisi. Ya, kondisi. Kalau di Tanjung Rumah, harus datang Tanjung Rumah ada sini. Ada ya? Oh, ada. Siapa tuh? Ya. Iya, Tanjung Rumah ada 3 masjid besar di situ. Masih 3 ya? Udah nambah? 3 ya? Oh, Yasin sudah juga ya? Ya, alhamdulillah masjidnya sudah bagus-bagus ini Pak Ketua, Pak Jul. Penduduknya juga makin banyak. Ya. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan Pak Wali, mari kita bergandeng tangan. Mengapa Pak Wali, pemerintah kota memberikan supporting kepada seluruh organisasi, dan tidak bukan adalah bagaimana bisa merangkul bergandeng tangan untuk membangun Batam ini. Supaya imam ada wadahnya, maka dibentuklah IPIM. Pejuangnya adalah Pak Ustadz Redo dari awal. Pertama Pak Wakil jadi, Pak Warudi jadi wakil wali kota, terbentuknya salah satu penggagasnya adalah Pak Ustadz Redo, dan dia udah kota pertama. Mengapa harus ada persatuan mubalih? Agar para mubalih kita itu punya wadah, bisa bersilaturahmi, bisa saling menukar pengalaman dan pengetahuan, dan bisa menjalankan kegiatan satu arah. Walaupun kita banyak mazhab di dalam, tapi insya Allah kebersamaan itulah yang membuat kita bersatu. Batam ini tanpa persatuan tak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Batam ini ribut, Batam tidak kondusif, investor tidak mau datang ke Batam. Para turis tidak mau tidak mau datang ke Batam. Ketika mereka tidak mau datang ke Batam, mau apa kita yuk di Batam ini? Mau berladang? Tidak ada ladang. Mau berkebun? Tidak ada lahan. Mau apa yuk? Mau mengambil minyak? Tidak ada minyak. Tidak ada
tidak ada emas. Daerah kita ini hanya daerahnya yang strategis, maka kegiatan jasa sangat penting sekali Maka kondusif Batam ini perlu sekali yang harus diemban oleh masing-masing kita individu, terutama di organisasi keagamaan. Maka di Batam ini ada IPIM, ada PMB, apa lagi Pak? Ada BMK, GK, ada Dewan Masjid, macam-macam. Ya, nah sekarang ada lagi yang sedang dibentuk adalah anak-anak pelajar ini Pak, supaya terarah organisasi pelajar namanya. Nah, lain tidak bukan contoh kegiatan hari ini. Kalau nak menyamakan bagaimana memotong tadi ya, mungkin dalam kesempatan ini ada 100 orang, nanti 1 orang bisa membawa kawan kita 5-10 orang. Insya Allah seluruh imam masjid sudah paham bagaimana menggunakan pisau tajam tadi. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Mari ikuti kegiatan ini, persatuan dan kesatuan kita. Mari kita tingkatkan. Mohon doa Pak Wali, kami semua di aparat pemerintahan, termasuk Kemenak, dapat melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan amanah yang diberikan negara terhadap kami. Dan maka kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak-Bapak sekalian, khususnya imam masjid. Sekiranya demikian dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan Ikatan Persaudaraan Imam Masjid dan Musola di Kota Batam tahun 2022 kita buka secara resmi. Kalau berjalan, cepatkan langkah supaya cepat sampai tujuan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon sejenak Pak, foto bersama. Oh, ya. Menghadap sini ya? Oh iya.